Assalamualaikum sahabat-sahabatku semua. Nah, malam ini ada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penerima tamunya Kak Nirwana. Nah, Umi Zulfa. Sini, Bu Mun, semangat. Nah, ini Pak Febri. Ini dari Blok Mekah. Ya, ntar aja. Alaika
alaika ya Habib, assalamu alaika ya Rasulullah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi yanabi'al qulubi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala fi ayatin ukhra wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imanuddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadratul afadil jami'al ulama wal habaib wal asatidz yang kami hormati tokoh kita semua, Habib Fahmi Syahab, dan juga orang tua kita bersama, Habib Syekh, yang kami hormati segenap jajaran pengurus PKKM Masjid Nurul Dakwah, Bapak Imam Masjid beserta seluruh Dewan Asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Peristiwa yang luar biasa ini di dalam Al-Quran, Allah menegaskan dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan baik-baik ayat ini. Allah ketika berkisah tentang Isra dan Mi'raj, Allah mulai dengan kalimat Subhanallah, Maha suci Allah. Bapak Ibu sekalian, kalimat-kalimat thayyibah dalam Islam itu ada tempatnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu Anda memulai perbuatan, apa yang kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mendapatkan nikmat, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapati musibah, apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita merasa bersalah di hadapan Allah, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim. Begitu juga ketika kita menyaksikan sesuatu yang menakjubkan, maka kita ucapkan Subhanallah. Maka itu ayat ini dari awal Allah Maha tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa. Maka Allah mulai cerita ini dengan kalimat Subhanallah. Dan apa yang diperkirakan Allah terjadi. Begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW menempuh perjalanan
Isra dan Mi'raj, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, diteruskan naik ke atas langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, kembali ke bumi hanya dalam durasi waktu kurang dari 1 malam. Begitu peristiwa ini selesai dilakukan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah ceritakan di hadapan bangsa Arab yang ada saat itu, maka setidaknya bangsa Arab merespon terhadap Islam Mi'rajnya Rasulullah terbelah menjadi 3 kelompok dulu. Golongan apa saja mereka itu? Ada kelompok yang pertama, kelompok yang mengimani dan meyakini kebenaran Isra dan Mi'raj. Nanti kita share langsung itu. Siapa mereka? Tidak adalah umat Islam yang telah meyakini apapun yang disampaikan oleh Rasul. Salah satu di antara tokohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya oleh sejumlah orang, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Muhammad temanmu itu? Apakah engkau percaya?" Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Jangankan Isra dan Mi'raj, seandainya ada peristiwa yang lebih menakjubkan dibandingkan Isra dan Mi'raj, asalkan yang menyampaikan Muhammad Rasulullah, maka aku pasti akan diyakini." Maka sejak saat itulah Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Kenapa? Litasdiqihi, karena Abu Bakar selalu membenarkan apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok. Ada kelompok yang kedua. Siapa mereka? Kelompok yang mendustakan akan kebenaran Isra dan Mi'raj. Siapa mereka yang tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj? Tidak ada lain adalah orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah. Mereka tidak percaya tentang kisah Isra Mi'raj. Bahkan pemimpin kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan beberapa yang lainnya, peristiwa Isra Mi'raj itu dilakukan di malam hari. Kenapa kok bukan pagi hari? Kenapa enggak siang hari? Kenapa enggak sore hari? Kenapa kok malam hari? Dalam perspektif Islam, semua waktu itu baik, semua waktu itu berkah. Tapi Allah berhak memilih waktu tertentu yang dilebihkan atas waktu yang lain. Dan kalau kita lihat dalam catatan sejarah panjang kehidupan manusia, ternyata Allah banyak menurunkan keistimewaan, banyak menurunkan keutamaan, banyak menurunkan anugerah terjadi banyak di malam hari. Ayo kita simulasikan satu demi satu. Ada satu waktu peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dibuat namanya Nuzulul Quran. Pertanyaannya, Nuzulul Quran siang apa malam? Siang apa malam Bapak Ibu? Malam. Ada satu waktu di mana waktu itu terjadi pergantian catatan amal kita 1 tahun diserahkan kepada Allah untuk kemudian dicatat lagi untuk amal kita 1 tahun yang ke depan. Namanya nisfu sya'ban. Siang apa malam? Ada satu waktu kalau kita beramal ibadah, maka ibadah
pertama dibandingkan 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Siapa malam? Ada satu waktu Allah berjanji, siapa yang berdoa akan dikabulkan doanya, siapa yang minta ampun akan diampunkan dosanya. Yakni waktu itu terjadi pada saat waktu-waktu sahur, waktu-waktu tahajud. Pertanyaannya, waktu tahajud, waktu sahur siang apa malam? Termasuk juga Isra dan Mi'raj. Allah takdirkan terjadi di malam. Maka seolah-olah peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan pesan kepada kita. Siapapun kita yang ingin dapat keistimewaan di sisi Allah, siapa orang yang ingin mendapatkan keutamaan di hadapan Allah, siapa orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka hidupkanlah sebagian penghujung malam kita dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan munajat, dengan zikir, dengan istighfar, dengan bermohon ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayyatan rabbuka maqama." Hendak tawaf, Rasulullah terlebih dahulu mencium Hajar Aswad. Apabila beliau agak jauh dari Hajar Aswad, beliau lambaikan tangannya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah bukan hanya Hajar Aswad, ada namanya Maqam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Mu'tazah, ada Rukun Yamani, ada Safa Marwah. Keberkahan ditumpah-tumpahkan oleh Allah di atas satu tempat namanya Masjidil. Maka Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya mengemukakan, salatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Salat yang dilakukan di atas Masjidil Haram lebih utama dibandingkan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Subhanallah. Jadi kalau ada orang haji umrah, sholat di sana 1 rakaat, kita yang di sini di Nurul Dakwah juga sholat di sana cukup 1 rakaat. Kita yang di sini sholat juga ingin dapat pahala sama dengan dia, maka yang di sana cukup 1 rakaat, yang di sini harus sholat 100.000 rakaat baru pahalanya sama. Sanggup sholat 100.000 rakaat? Sanggup? Pernah? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, inilah alasan kenapa Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa. Demikian juga Masjidil Aqsa. Ini tempat yang sangat diberkahi oleh Allah. Maka dalam Quran dikemukakan alladzi barakna hawlahu. Utus malaikat Jibril membawa wahyu disampaikan kepada Rasulullah. Begitu ayat Quran itu turun, maka kemudian kewajiban ibadah itu berlaku untuk umat Islam. Ketika Allah mensyariatkan puasa Ramadan, maka cukup malaikat Jibril bawa wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Begitu ayat ini turun, maka puasa Ramadan wajib bagi umat Islam. Begitu juga ketika Allah mensyariatkan zakat, cukup malaikat Jibril membawa wahyu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Maka zakat wajib bagi umat Islam. Begitu juga ketika Allah mensyariatkan ibadah haji, malaikat Jibril cukup berwahyu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka seketika haji wajib bagi umat Islam. Begitu juga syariat-syariat ibadahnya. Tapi khusus untuk sholat 5 waktu tidak cukup lewat malaikat Jibril. Allah ingin baginda Rasulullah Muhammad SAW langsung menghadap Allah
yakni dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, ini menunjukkan sholat itu ibadah yang istimewa. Maka kedudukan sholat dalam Islam memang sungguh istimewa. Sholat itu tiangnya agama, sholat itu bagian rukun Islam, sholat itu membeda yang paling jelas antara yang muslim dengan yang tidak. Bahkan sholat menjadi amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kalau sholatnya baik, amal yang lain menjadi ikut baik. Kalau sholatnya buruk, amal yang lain jadi buruk. Apa maksudnya di sini? Apapun yang kita punya kesimpulan, oh kalau begitu sholat aja, kalau seibadahnya baik. Wah, bahaya itu sesat. Lalu maknanya apa? Maknanya Bapak Ibu sekalian, seandainya nanti di akhirat amal itu dihitung, sholat dihitung, puasa dihitung, zakat dihitung semua, maka sholatlah ibadah yang hitungannya paling banyak. Kenapa kok paling banyak? Karena sholat ibadah yang paling sering diperintahkan Allah. Ayo kita bandingkan dengan amal yang lain. Yang ada yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat. Umat Islam wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa wajib apa tidak bagi umat Islam? Wajib. Wajib. Tapi kewajiban puasa setahun hanya sekali. Kapan? Kapan? Bulan suci Ramadan. Umat Islam wajib bayar zakat. Ya, kewajiban zakat kalau zakat fitrah setahun sekali. Kapan? Ramadan menjelang Idul Fitri. Kalau zakat mal nunggu hartanya mencapai 1 nisfu. 1 nisfu pun masih dikalkulasi 1 tahun. Walaupun boleh mungkin dicicil. Umat Islam wajib untuk menunaikan ibadah haji, tapi kewajiban haji hanya khusus orang yang mampu. Yang tidak mampu nggak usah pergi haji. Itu pun kewajiban haji seumur hidup hanya. Dan sholat ini nggak ada unsurnya. Artinya apapun situasinya tetap wajib sholat. Badan segar bukan sehat sholat berdiri. Kami tak mampu berdiri lagi, Pak sakit, Pak, tetap wajib sholat duduk. Kapankah Isra Mi'raj? Pada tanggal dan bulan apakah Isra terjadi? Oke. Iya, bangga. Pertanyaan berikutnya, ada di negara manakah Masjidil Aqsa itu? Palestina, betul? Terima kasih. Oke. Namanya siapa? Namanya siapa? Ayahnya? Lagi berbicara. Buminya ibu. Mana ibunya? Udah pulang kayaknya. Isra dan Mi'raj yang dilakukan Rasulullah SAW, pada akhirnya Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan titik-titik. Sholat berapa? Sholat 5 waktu, betul? Oke, siapa namanya? Malu dia kemana? Mana ya? Ada siapa? Ada apa? Ka'bah berada di masjid apa? Nampak. Ada di mana? Masjidil Haram, betul? Alhamdulillah. Siapa namanya? Ada ayahnya di sini? Nggak ada. Ibunya nggak ada. Sendirian? Oh, perwakilan dari sini ya?
ternyata perlu diketahui oleh DKM banyak anak-anak keluarga orang tuanya. Terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kira-kira Kita tetap masih di sini dengan bersama-sama berdoa. Insyaallah kedepannya video orang tua kita bisa diberikan pada waktu yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala al-anwar wa sayyid al-asrar wa diyar al-anbiya wa miftah al-ihsan sayyidina Muhammad al-mukhtar wa ali al-ashab wa ashab al-akhyar adadna fi ni'mati ya ilaha al-fadl ala al-bariyah ya basit al-yadayn al-'adiyah ya sahib al-mawahib as-saniyah salli ala sayyidina Muhammad wa alihi khair al-rasuliyah واغفر لنا يا ذا الجلال والعافية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعمل بما تحب وترضى. اللهم انا نسألك من قوتنا لضعفنا ومن غناك لفقرنا وقرارنا ومن حلمك وعلمك لجهلنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأعنا على شكرك وذكرك وطاعتك وعبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الهنا انت مقصودنا وارضى مطلوبنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Iya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Bambang gak ada meja no. Iya. Samsanya ini. Kami pulangnya nanti ya. Tengok tuh yang ada situ. Kayaknya udah dipilangkan itu nanti. Sudah tadi ya. Banyak yang like itu. Opin udah tadi. Ya kan? Opin udah. Kayaknya memang jarang disiram. Jenengan tuh ya wis viral bendino to. Enggak. Juga kurang. Bang Bu Imam. Tapi apa ini yang mau bilang lagi? Tadi di belakang nggak jadi ini. Gitu.